Kita nggak pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Kita nggak pernah bisa melihat pertolongan Tuhan kalau kita tidak mentaati firman Tuhan. Karena dari mentaati manusia mengalami banyak masalah dalam hidupnya karena dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ayat 25, kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Garis bawahi kata harus. Bicara soal harus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Harus beribadah, suka tidak suka harus, situasi bagaimanapun harus. Nah, ini disampaikan kepada orang Israel pada waktu mereka ada di padang gurun, bahwa mereka harus beribadah. Nah, Israel pada waktu itu mereka ada di Mesir, di perbudakan. Nah, sebagai budak di tanah Mesir, saudara yang dikasih, mereka kehilangan hak. Budak itu tidak punya hak sama sekali. Itu sebabnya mereka tidak pernah bisa beribadah, saudara. Dan Tuhan tidak suka dengan kasus itu. Mesir itu berbicara tentang perbudakan. Mesir itu berbicara tentang penderitaan. Mesir itu berbicara tentang air mata. Mesir itu berbicara tentang kematian. Semua penderitaan komplit di situ, saudara yang dikasih, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan kalau Israel ada dalam perbudakan dan tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, dan Allah tidak pernah mengakhiri hal itu dalam hidup kita dengan kegagalan. Allah tidak pernah mengakhiri hidup kita dengan kegagalan, kekalahan, dan lain-lainnya. Allah itu pembuat keberhasilan, dan Dia mau kita berhasil, sukses, berkemenangan di dalam Dia, saudara yang dikasih. Nah, supaya Israel ini bisa beribadah kepada Tuhan, maka tidak ada cara lain. Mereka harus dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan itu, saudara yang dikasih. Dan Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan secara langsung untuk membawa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Tidak ada seorang malaikat manusia yang bisa melakukan itu. Hanya Tuhan yang dapat membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Sebab itu dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang terangkat, Tuhan memimpin Israel keluar dari perbudakan, supaya Israel bisa beribadah kepada Tuhan, bisa membangun hubungan dengan Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita, saudara yang dikasih. Saudara buka di dalam Ulangan pasal 10. Saudara lihat dulu di dalam Ulangan pasalnya yang 10. Saudara, coba lihat ayatnya yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada pertama takut akan Tuhan Allahmu, kedua hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, ketiga mengasihi Dia, keempat beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini yang diminta oleh Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan, saudara. Karena di mana kita beribadah memuliakan Tuhan,
Di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir pasti steril. Tidak usah disemprot, pasti steril secara instan. Karena Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha suci. Jadi saudara, supaya Israel beribadah, maka Tuhan harus turun tangan secara langsung untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7, saudara, di situ ditulis seperti ini. Anda boleh memenuhi hidup Anda dengan caramu, tapi itu pelecehan bagi Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita harus tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, Allah tetap memberkati hidup kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bertanggung jawab memelihara hidup kita. Dan kita gak usah takut, kita gak usah khawatir, saudara yang kekasih. Ketakutan, kekhawatiran itu membunuh iman kita. Itu sebabnya kita gak pernah maju, tapi kita terus mengalami kemunduran. Iman itu mendorong kita maju di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Tapi ketakutan dan kekhawatiran itu mendorong kita mundur, dan kita tidak bisa bertemu dengan apapun juga. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi seperti ini, iman kita harus difungsikan. Iman mengalahkan dunia. Orang benar hidup dari iman. Ya, hebat. Nah, itu sebabnya saudara, jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena itu membunuh imanmu. Dalam situasi apapun, Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Kebutuhan hidup kita, saudara yang kekasih, berasal dari kekayaan Allah, bukan dari kemiskinan dunia ini. Apa sih yang dunia bisa berikan kepada kita? Hanya hal-hal yang negatif. Dan katakan kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Biarkan umatku pergi, lepaskan umatku pergi, supaya mereka bisa beribadah. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Pasal 8 ayat 1, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Firaun itu gambaran dari setan yang selalu menghalangi kita untuk beribadah. Nah, Firaun banyak, saudara, di mana-mana, dan Firaun memakai segala macam cara untuk menghalangi kita beribadah. Salah satu cara kerja Firaun alias setan itu adalah lewat corona, gereja tutup. Itu pekerjaan Firaun, setan, saudara yang dikasih. Tapi Tuhan bilang, biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Pasal 9 ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ayatnya yang ke-13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan Israel keluar dari Mesir adalah supaya orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang bisa menyelamatkan kita, hanya satu pribadi, yaitu Yesus.
Setelah Israel dibebaskan dari Mesir, Tuhan membuat keselamatan, membebaskan kita dari dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Saudara, ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, oleh Yesus. Manusia nggak bisa menyelesaikan kasus dosa selain daripada Tuhan. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib dan tidak boleh digantikan oleh apapun juga. Orang lain mau bicara ABC bahwa itu bukan Yesus, itu dong punya bicara, tapi untuk kita Yesus yang naik di atas kayu salib. Hanya Yesus yang naik ke atas kayu salib, dan di atas kayu salib dia mati menyelesaikan dosa-dosa kita, saudara yang kekasih. Saudara tahu, salib itu penawar dari dosa. Salib penawar dari dosa. Saudara lihat, ini lambang salib. Tidak ada Yesus di atas kayu salib lagi sekarang. Yesus sudah turun, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai hari ini. Salib kosong. Sekarang Anda dan saya yang harus naik di sana, menyalibkan kedagingan kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan dunia kita, kesombongan kita, ego kita, keangkuhan kita, amarah kita, dendam, kebencian dan lain-lainnya. Kita harus salibkan. Kita harus naik dan salibkan itu di atas kayu salib. Salibkan itu di sana, saudara yang dikasih. Itu. Jadi salib itu adalah penawarnya dosa. Tujuan Tuhan membawa kita kembali kepada Dia. Tuhan membebaskan kita, menyelamatkan kita, supaya kita itu kembali kepada Dia. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, pertanyaannya, apakah manusia hidup dalam kekudusan? Tidak kan? Bahkan lebih jahat. Yesus sudah mati di kayu salib, tapi manusia tidak pernah berubah. Malahan lebih jahat, lebih menakutkan, lebih mengerikan, lebih memalukan, lebih menjijikkan. Saudara yang kasih, Tuhan mau kita kembali kepada Dia, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diselamatkan. Bukannya saya pasal 44. Coba saudara lihat dalam kitab Yesaya pasal 44, ayatnya yang ke-22. 44 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Sekarang kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita harus kembali, sadari bahwa kita sudah ditebus. Itu yang perlu kita sadar. Gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Ini benda mati. Ini semua benda mati. Tidak punya power menyelamatkan kita. Keselamatan bukan ada di gereja. Keselamatan bukan ada di organisasi, denominasi, dan lain-lainnya. Keselamatan ada di dalam Yesus. Sebab itu Yesus memproklamirkan dirinya bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang manusia di planet bumi ini yang berani memproklamirkan dirinya seperti itu. Tidak ada. Karena mereka semua mati dan lupa bangun sampai hari ini. Tidak ada manusia, siapapun dia, apapun dia, yang pernah memproklamirkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal selain daripada Yesus. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Anda dan saya tidak sampai ke surga kalau Anda tidak melalui Yesus. Amen. Saudara yang saya kasihi, itu sebabnya dia katakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku. Ini tujuan Tuhan untuk kita. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jangan merasa nyaman tinggal dalam dosa. Jangan merasa nikmat tinggal di dalam dosa. Saya mau kasih tahu buat saudara, jangan. Kita harus keluar dari dosa. Jangan kembangbiakkan dosa dalam diri kita, karena hidup ini bukan tempat pengembangbiakan dosa. Hidup kita bukan freezer pengawet dosa. Keluarkan itu dari dalam diri kita. Buat perbaikan-perbaikan setiap hari dalam hidup kita. Introspeksi ke dalam, apa yang harus saya perbaiki. Introspeksi ke dalam. Introspeksi, temukan itu dan perbaiki setiap hari. Kita memang tidak bisa sempurna. Orang bilang kita nggak bisa sempurna seperti Tuhan. Tapi kalau kita mau perbaiki hidup kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit setiap hari, maka kita bisa sempurna seperti Yesus. Amin. Ya, perbaiki. Belajar menemukan sesuatu yang menghalangi Anda dan saya masuk surga. Saudara, Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir untuk menuju suatu tempat yang berlimpah susu dan madu. Tetapi kau tak tahu, kau harus lewat padang gurun dulu. Oke? Hebat. Aku akan membawa engkau ke tempat berlimpah susu dan madu. Wow, amin. Saudara, tahukah engkau, aku membawa engkau ke tempat yang berlimpah-limpah susu dan madu. Amin. Aminnya keras sekali. Tetapi kita harus melalui padang gurun. Tanpa padang gurun tidak ada tanah Kanaan. Amin. Tidak ada tanah Kanaan kalau tidak ada padang gurun. Di padang gurun itulah kita didisiplinkan di sana. Di padang gurun itulah saudara yang kekasih, kita diseleksi di sana. Saudara bayangkan 2 juta Israel keluar dari Mesir, hanya 2 yang masuk tanah Kanaan, yang lainnya tidak lolos seleksi alias gugur dan mati di padang gurun. 2 juta, hanya 2, Yosua dan Kaleb. Bisa terbayang? Ya 2 dari 2 juta, hanya 2 yang masuk tanah perjanjian. Saudara yang kasih, kita diseleksi. Kita diseleksi di padang gurun supaya kita bisa sampai di tanah perjanjian. Kematian itu adalah jembatan menuju ke surga dan menuju kepada neraka. Padang gurun itu jembatan yang menghubungkan kita untuk sampai di tanah perjanjian. Saudara, itu. Makanya tidak ada padang gurun, tidak ada tanah perjanjian kalau tidak ada padang gurun. Di situ kita diseleksi dengan ketat, saudara yang kekasih. Diseleksi dengan ketat. Siapa-siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lewat kematian menentukan jembatan menuju surga atau neraka. Dan gampang saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan turun tangan menyelesaikan semua itu, saudara. Setan selalu punya cara. Setan selalu berusaha, saudara yang kekasih, menjauhkan kita dari Tuhan. Setan selalu punya cara, punya usaha menjauhkan dari kita dari Tuhan. Dan dia mau melakukan apa saja untuk itu. Yang penting kita terpisah dari Tuhan. Kita harus tangkap ini baik-baik.
harus tangkap dengan baik. Saudara yang terkasih, kalau setan bergigi keras untuk memisahkan kita dari Tuhan, maka kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati dalam kasus ini, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Itu apa? Dan aku akan menjauhkan penyakit corona dari tengah-tengah keluargamu, dari tengah-tengah sukumu, dari tengah-tengah gerejamu, dari tengah-tengah kompleksmu. Tuhan akan jauhkan, tetapi harus beribadah. Dengan beribadah baru Tuhan lakukan itu. Kalau Anda tidak beribadah, Tuhan tidak lakukan itu. Jadi mari beribadah, saudara. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita dan bukan rumah kita. Dunia ini tempat pendisiplinan hidup kita, saudara yang terkasih. Kita didisiplinkan oleh Tuhan. Padang gurun itu berbicara tentang dunia. Nah, di dunia inilah kita didisiplinkan, diseleksi siapa-siapa yang masuk final dan lolos dari final, masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita sekarang ada di babak final, bukan babak penyisian lagi, tapi sekarang kita ada di babak final. Siapa yang bisa lolos masuk dalam kerajaan Allah? Saudara, Tuhan jamin kita. Tuhan menjamin hidup kita, bahwa kalau kita beribadah, maka Ia akan memberkati roti makanan kita dan air minum kita. Jangan khawatir. Penyakit corona gak bisa menghentikan berkat Tuhan atas Anda dan saya. Amin. Tidak bisa. Kita akan terus diberkati. Kita akan terus dipelihara. Lebih daripada itu juga Tuhan menjauhkan penyakit corona dari tengah-tengah kita. Camkan ini baik-baik, saudara yang kasih. Hanya Allah yang dapat mencukupi kebutuhan kita. Hanya Tuhan, hanya Allah, Yesus yang sanggup